Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Nahwu semua? Jumpa kembali bersama Nahwu Online, cara mudah belajar ilmu Nahwu. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang ciri-ciri isim. Untuk dapat membedakan ketiga jenis kata bahasa Arab, ada dua cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama dengan mengetahui artinya, sebagaimana pembahasan kita sebelumnya. Cara yang kedua adalah dengan mengenali ciri khususnya, sehingga meskipun kita belum mengetahui artinya, dengan mengenali ciri khusus baik isim, fiil ataupun huruf, kita dengan mudah dapat membedakan ketiga jenis kata bahasa Arab tersebut. Isim dapat kita kenali dengan adanya tanwin di huruf akhirnya, baik tanwin fathah, tanwin kasroh, ataupun tanwin domah. Yang kedua dapat kita kenali dengan adanya alif lam di huruf awalnya. Yang ketiga dapat kita kenali dengan adanya huruf jar sebelumnya. Dan yang keempat dapat kita kenali dengan adanya huruf nida atau huruf yang biasa digunakan untuk memanggil. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu dari keempat tanda isim tersebut. Tanwin adalah suara nun mati di akhir kata. Biasanya ditandai dengan harokat double, yakni dua fathah atau dua kasroh ataupun dua dhammah yang biasa sering kita sebut dengan fathatain, kasrotain, ataupun dhammatain. Sehingga jika kita menemukan kata yang huruf akhirnya berharokat fathatain, kasrotain, ataupun dhammatain, pasti kata tersebut adalah isim. Contohnya adalah ishtaraitu qalaman. Kalau kita perhatikan, kata qalaman huruf akhirnya berharokat fathatain, sehingga kata qalaman dapat kita pastikan bahwa termasuk isim. Contoh yang kedua adalah hadza min dhahabin. Kalau kita lihat, kata dhahabin huruf akhirnya berharokat kasrotain, sehingga dapat kita pastikan bahwa kata dhahabin adalah isim. Contoh selanjutnya adalah hadza ustadzun. Lafadz ustadzun kalau kita perhatikan huruf akhirnya berharokat dhammatain, sehingga kata ustadzun pasti termasuk jenis isim. Ciri selanjutnya adalah alif lam di awal kata, sehingga setiap kata yang diawali oleh alif lam dapat kita pastikan bahwa kata tersebut adalah isim. Contohnya, yang qati'ul matoru. Kata al-matoru diawali oleh alif lam, sehingga al-matoru termasuk isim. Contoh yang kedua adalah hal tuhibbus safaro. Kata as-safaro juga diawali oleh alif lam, sehingga as-safaro termasuk isim. Contoh yang ketiga adalah yu'allimul ustadzu talamidha. Kata al-ustadzu dan at-talamidha sama-sama didahului oleh alif lam, sehingga kedua kata tersebut pasti termasuk isim. Ciri selanjutnya adalah huruf jar. Setiap kata yang didahului oleh huruf jar, pasti kata tersebut adalah isim. Huruf jar dalam bahasa Indonesia dapat kita umpamakan seperti kata depan, meskipun tidak semua makna huruf jar seperti kata depan. Di antara huruf jar tersebut antara lain adalah ba yang berarti dengan. Contohnya, katabtu bil qalami. Aku telah menulis dengan pulpen. Kata al-qalami didahului oleh huruf jar ba, sehingga kata al-qalam adalah isim. Huruf jar selanjutnya adalah
min yang berarti dari. Contohnya, al-kitabu minka, buku itu darimu. Kalau kita perhatikan, domir kaf didahului oleh huruf jar min, sehingga kaf adalah isim. Huruf jar selanjutnya adalah ila, yang berarti ke. Contohnya, dhahabtu ilal maktabati, aku telah pergi ke perpustakaan. Kalau kita perhatikan, kata al-maktabati didahului oleh huruf jar ila, sehingga al-maktabati termasuk isim. Huruf jar selanjutnya adalah an, yang bisa berarti tentang, dari, dan sebagainya. Tergantung dalam kalimat apa an tersebut dirangkaikan. Contohnya, atahaddasu an hadza, aku sedang bercerita tentang orang ini. Kalau kita perhatikan, hadza didahului oleh huruf jar an, sehingga hadza termasuk isim. Huruf jar selanjutnya adalah ala, yang berarti di atas. Contohnya, al-kitabu alal maktabi, buku itu di atas meja. Kata al-maktabi didahului oleh huruf jar ala, sehingga al-maktabi adalah isim. Selanjutnya adalah fi, yang berarti di atau di dalam. Contohnya, al-ma'u fil kubi, air itu di dalam gelas. Lafadz al-kubi didahului oleh huruf jar fi, sehingga lafadz al-kubi termasuk isim. Sahabat nahwu sekalian, selain keenam huruf jar yang sudah kita sebutkan tadi, ada beberapa huruf jar yang lain, seperti kaf yang berarti seperti, lam yang memiliki arti milik, kemudian hatta yang berarti hingga, rubba yang berarti beberapa, kemudian wawu dan ta yang sering digunakan untuk bersumpah atau yang disebut dengan huruf qasam. Pada intinya, jika ada kata yang didahului oleh salah satu huruf jar tersebut, maka kata tersebut pasti termasuk isim. Ciri isim selanjutnya adalah dapat didahului oleh huruf nida atau kata yang digunakan untuk memanggil. Di dalam bahasa Arab, kata yang sering digunakan untuk memanggil adalah ya dan ya ayyuha. Seperti contoh, ya Ahmadu ijtahid, wahai Ahmad bersungguh-sungguhlah. Contoh lain adalah ya talamidzu ijlisu, wahai para siswa duduklah. Ataupun contoh, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Pada intinya, setiap kata yang dapat didahului oleh huruf nida, baik itu ya ataupun ya ayyuha, seperti kata Ahmad, talamid, dan alladzina, termasuk isim. Ada satu ciri isim lagi yang juga perlu kita perhatikan, sebagaimana dijelaskan dalam Alfiyah Ibnu Malik, bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin, yakni menjadi musnad ilaih. Bahasa sederhananya adalah menjadi subjek dari sebuah kalimat. Setiap kata yang menjadi subjek dari sebuah kalimat, kata tersebut adalah isim. Contohnya, ana aktubu bil qalami, saya sedang menulis dengan pulpen. Kata ana menjadi subjek dari kalimat ana aktubu bil qalam. Contoh lain adalah katabtu bil qalami, aku telah menulis dengan pulpen. Domir tu menjadi subjek dari kalimat katabtu bil qalam. Contoh yang lain adalah al-kitabu jadidun, buku itu baru.
kata al-kitabu juga menjadi subjek dari kalimat al-kitabu jadidun. Sehingga kata ana, domir tu, dan al-kitabu adalah isim karena masing-masing kata tersebut menjadi subjek dari kalimat. Nah, sahabat nahwu sekalian, demikianlah pembahasan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat bertemu kembali di sesi selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.